Apa yang kau katakan? Apa kau tahu siapa dia? Kau, beraninya kau menghina Tuan Tanaka. Cepat pergi dan minta maaf kepada Tuan Tanaka. Dengan marah, perawat jahat itu berkata, aku minta maaf kepadanya. Atas dasar apa? Putrinya telah membuat onar di tempat kami dan menghina reputasiku. Seharusnya mereka yang minta maaf kepadaku. Perawat kejam ini juga mengandalkan dukungan dari Jose. Jadi dia benar-benar tidak memperdulikan si dekan rumah sakit ini. Dekan yang sudah sangat marah sekali berkata dengan suara bergetar sambil melambaikan tangannya, mulai sekarang kau dipecat. Perawat yang jahat itu langsung tertegun sejenak. Lalu dengan cepat dia menatap Jose. Jose berkata dengan dingin, Dekan, Kak Rahel baru saja mengatakan beberapa ucapan untuk menengahi. Atas dasar apa kau memecatnya? Sebagai dekan, alih-alih mempertahankan staf rumah sakit, kau malah membela orang luar untuk menindas kami. Apa menurutmu kau adalah dekan yang kompeten? Dekan berhenti berbicara. Dia langsung mengibaskan tangannya. Sudahlah, lupakan saja. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Yang penting, mulai sekarang kalian sudah bukan staf rumah sakit ini lagi. Sebagai dekan, aku masih memiliki hak untuk melakukan hal ini. Ini adalah rumah sakit swasta, sehingga dekan memiliki hak dan kekuasaan untuk mengusir siapapun. Jose mendengus dingin dan berkata, memecatku? Kau pikir aku ingin berada di sini? Kalau papaku tidak meminta aku datang untuk berlatih di sini, juga aku pasti sudah pergi sejak dulu. Ini hanya rumah sakit gembel saja. Dengan bekerja di sini saja itu sudah merupakan penghinaan bagiku. Sekarang karena kau telah memecat aku. Jadi kebetulan sekali aku juga tidak perlu datang lagi. Namun saat papaku menanyakannya nanti, kau bisa menjelaskannya sendiri kepadanya. Dekan mengibaskan tangannya dengan lemah dan berkata, tidak perlu dijelaskan. Masalah ini tidak perlu dijelaskan lagi. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya lagi dengan rumah sakit kami. Perawat jahat itu langsung panik dan berkata, Tuan Muda Saga, ini bagaimana ini? Keluarga Jose memiliki koneksi dan latar belakang yang cukup baik. Jadi dia sama sekali tidak takut kehilangan pekerjaannya. Tetapi dia hanyalah perawat biasa. Kalau dia kehilangan pekerjaannya, maka dia akan berada dalam masalah. Jose mendengus dingin dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak diterima di sini, tetapi di tempat lain aku pasti diterima. Kak Rahel, karena kau telah begitu membantuku, aku pasti tidak akan membuatmu menyesal. Besok kau ikut aku pergi ke rumah sakit yang lain untuk bekerja. Aku jamin pasti lebih baik dari sini. Perawat jahat itu langsung tersenyum dan menjawab, baik, Tuan Muda Saga, ucapanmu itu langsung membuat aku lega. Setelah mengatakan itu, lalu dia menoleh kepada Devi lagi dan memaki, dasar jalang busuk, kau pikir karena kau dekat dengan dekan, jadi aku akan takut kepadamu. Aku beritahu, berapapun banyaknya orang yang kau dekati itu sama sekali tidak ada gunanya. Hari ini aku akan merobek mulutmu itu. Si perawat jahat itu berteriak dan mencoba untuk menyerang lagi, tetapi dia langsung ditekan ke lantai oleh beberapa petugas keamanan. Melihat hal ini, Jose langsung meraung dan berteriak, apa yang kalian lakukan ini? Apa? Apa kalian pikir aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian? Aku kasih tahu kepada kalian semua. Masalah ini adalah masalah aku dengan Reva. Kalian semua menyingkirlah. Kalau tidak, aku juga akan menghajar kalian semua. Dekan sudah tidak tahan lagi dan langsung berteriak, Jose, tutup mulutmu. Apa kau tahu siapa orang ini? Jose berkata dengan keras, aku tidak perlu tahu siapa dia. Berani-beraninya memukulku. Dewa turun ke sini pun tidak ada gunanya. Dengan marah, Dekan berkata, dia adalah Tuan Ronald Tanaka.
Dan yang di sana adalah Dokter Tanaka kita yang sangat terkenal di kota Carson. Ayahmu saja dulunya hanya anak buah dari Dokter Tanaka. Dulu ayahmu pernah ingin pergi dan bekerja di tempat Dokter Tanaka, tetapi dia tidak memenuhi kualifikasinya. Dan sekarang kau kira siapa dirimu sebenarnya, ha? Beraninya kau bersikap begitu sombong di depan Tuan Tanaka dan Dokter Tanaka. Jose langsung terperangah. Dia menatap orang-orang yang berada di depannya dengan mata membelalak lebar. Dia memang pernah mendengar tentang Ronald Tanaka ataupun Dokter Tanaka. Papanya telah sering menyebut nama mereka berkali-kali di depannya. Bagaimanapun juga, status yang papanya miliki sekarang itu juga karena dia telah menjadi anak buah Ronald waktu itu. Keluarga mereka dapat menghasilkan banyak uang juga karena ada beberapa hal yang dibantu oleh keluarga Tanaka. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan dari keluarga Tanaka, tetapi dia sangat jelas sekali. Meskipun kekuatan keluarganya ditingkatkan 100 kali lipat sekalipun, itu benar-benar masih jauh lebih rendah daripada kekuatan keluarga Tanaka. Dan sekarang orang yang berada di depannya dan dimaki oleh dia barusan adalah Ronald Tanaka. Dengan satu ucapan itu saja telah membuat Jose langsung merosot ke lantai. Akhirnya dia tahu mengapa dekan berusaha menghentikannya terus sedari tadi. Tetapi sekarang semuanya sudah terlambat. Jose duduk di lantai dengan tak berdaya. Seluruh tubuhnya gemetaran dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Perawat jahat itu juga tercengang. Sebagai orang yang berkecimpungan di dalam dunia medis, bagaimana mungkin bisa tidak tahu mengenai Ronald Tanaka? Kami kan tidak punya masalah dengan Ronald. Masalah ini hanya berhubungan dengan Reva dan si Jalang Devi ini. Perawat jahat itu bergumam dengan pelan. Dengan marah, dekan langsung berkata, Nona Devi Tanaka adalah putri dari Ronald Tanaka dan cucunya Dokter Tanaka. Dengan satu kalimat itu, dia mampu membuat si perawat jahat itu juga langsung merosot ke lantai. Barusan, dia terus menuding Devi dan memakinya. Lalu bagaimana dia harus menghadapi hal ini sekarang? Setelah beberapa saat kemudian, dengan enggan, Jose bangkit berdiri sambil memegang meja di sampingnya. Dia berkata dengan suara gemetar, Paman Ronald, aku tidak tahu kalau Devi adalah putrimu. Kalau ada ucapanku yang menyinggungmu barusan, aku di sini untuk meminta maaf kepadamu dan Devi. Devi, aku benar-benar minta maaf. Aku melakukan hal seperti itu juga karena aku sangat menyukaimu. Tolong kau beri aku kesempatan sekali lagi. Kedepannya aku tidak akan berani lagi. Devi langsung memalingkan mukanya. Dia terlalu malas untuk menatapnya. Dalam sepanjang hidupnya, dia sudah bertemu banyak sekali pria yang mendekatinya. Tetapi yang seperti Roy dan Jose ini adalah pertama kalinya dia temui. Roy adalah orang yang sangat arogan dan angkuh. Dia merasa bahwa kalau Devi bersamanya, maka akan menjadi sangat hebat sekali. Sedangkan Jose ini benar-benar orang yang licik dan tak tahu malu. Demi memaksa Devi untuk bisa bersamanya, dia bahkan berani mengeluarkan pasien yang tidak bersalah dari rumah sakit ini. Bagaimana mungkin Devi bisa memaafkan orang yang bersikap seperti itu? Ronald meliriknya dan berkata dengan dingin, sebagai seorang dokter, tugas utamamu adalah menyelamatkan orang yang sekarat dan cedera. Kalau kau menyukai Devi dan ingin mendekati Devi, itu sama sekali tidak masalah. Tetapi demi untuk mendapatkan Devi, kau benar-benar mengusir pasien yang tidak bersalah dari bangsalnya. Dan saat melihat ada pasien yang cedera, kau juga tidak langsung merawatnya. Hanya dengan alasan ini saja, sebagai dokter itu benar-benar mustahil bagiku untuk memaafkanmu. Dengan gemetar, Jose berkata, Paman Ronald,
Aku benar-benar tahu bahwa aku sudah salah. Aku tidak akan pernah berani mengulanginya lagi. Tolong ampuni aku, dan atas nama papaku, tolong maafkan aku sekali lagi." Ronald langsung mengibaskan tangannya dan menjawab, "Seperti kata pepatah, kesalahan seorang anak adalah tanggung jawab ayahnya. Ayahmu tidak mengajarimu dengan baik sehingga dia juga bersalah. Aku rasa mungkin jabatan ayahmu sudah sedikit lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga dia juga menjadi semakin lupa diri. Jadi, aku memutuskan untuk membuat dia memulai semuanya dari awal lagi, agar dia bisa mengenali dirinya sendiri lagi." Jose langsung lemas total. Di kota Carson, ucapan Ronald itu benar-benar bisa menentukan hidup dan matinya papanya. Dengan kata lain, mulai hari ini keluarganya akan kehilangan semua yang telah mereka miliki, dan papanya juga akan kehilangan jabatannya saat ini. Dan semua ini adalah hal yang paling dia banggakan selama ini. Karena hal-hal yang dia lakukan ini malah membuat apa yang dimiliki keluarganya hilang semua. Di dalam hatinya, dia benar-benar sangat menyesalinya sekarang. Tetapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi sekarang. Dulu, ketika baru pertama kali datang ke rumah sakit, dia selalu menggunakan metode ini untuk mendapatkan beberapa gadis. Tapi sekarang dia harus membayar atas apa yang telah dia lakukan. Sementara si perawat kejam tadi, dia telah dikirim ke kantor polisi. Rumah sakit meminta rekaman kamera CCTV dan mendapati bahwa Paman Boris memang didorong oleh dia. Oleh karena itu, dia harus bertanggung jawab atas hal ini. Perawat itu tidak hanya kehilangan pekerjaannya saja, tetapi dia juga harus tinggal di penjara selama beberapa waktu. Dan yang paling penting, Jose juga sudah tidak bisa membantu dia mendapatkan pekerjaan lagi. Dia benar-benar menjadi pengangguran sekarang. Di kemudian hari, dia juga tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok lagi di kota Carson ini. Dan semua ini adalah harga yang harus dia bayar atas apa yang telah dia lakukan. Tak ada seorang pun yang merasa simpati kepada perawat jahat ini. Dulunya, saat dia menjadi anak buah Jose, selalu suka menggertak orang-orang yang ada di rumah sakit ini. Dia telah membuat semua orang takut untuk berbicara. Dan kali ini, saat dia diusir keluar, membuat semua orang kegirangan. Tentu saja, saat semua orang menatap Reva, mereka semua bahkan merasa lebih iri. Mengapa Devi, si wanita terhormat ini, mau datang ke departemen Reva? Setelah masalahnya selesai, Ronald pun pergi dari sana. Dekan juga membubarkan semua orang. Tentu saja kejadian ini berdampak besar bagi rumah sakit. Sekarang semua orang telah mengetahui identitas Devi, sehingga membuat lebih banyak orang lagi yang tertarik kepadanya. Apalagi Devi sangat cantik dan memiliki identitas seperti itu. Siapapun yang bisa menikahi Devi, maka mereka akan hidup tanpa kekurangan sesuatu apapun dalam seumur hidup mereka. Lihat saja, dekan rumah sakit pun begitu sopan dan terhormat kepada Devi. Oleh karena itu, pada hari kerja, tampak ada banyak pemuda yang datang ke Departemen Pengobatan Tiongkok. Entah itu disengaja ataupun tidak sengaja. Mereka hanya ingin lebih sering menunjukkan wajahnya di depan Devi saja. Tetapi sayangnya, Devi sama sekali tidak memperdulikan mereka semua. Kemudian, di sisi lain, sejak kejadian ini, Reva telah ditatap oleh semua orang dengan tatapan penuh kecemburuan. Hal ini benar-benar membuatnya tidak berdaya. Akhirnya, saat jam pulang kerja, Reva segera berkemas dan pergi. Begitu sampai di halaman,
dia melihat Devi yang sudah menungguinya di samping mobil Maseratinya. Sebenarnya Devi sangat cantik. Postur tubuhnya juga sangat proporsional. Dengan mengendarai mobil mewah seperti itu, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Sekelompok pria yang melihatnya seperti itu pasti akan membuat benak mereka berkeliaran kemana-mana. Andai ada wanita secantik itu menunggumu, bukankah itu adalah hal yang sangat indah dan membahagiakan? Mereka pasti akan setuju kalau umur mereka harus dipotong 10 tahun hanya demi untuk bisa menikahi Devi. Saat Devi melihat Reva, matanya langsung berbinar dan berkata, "Kak Reva, aku akan mengantarmu." Semua orang langsung terpana. Ternyata Devi kesini demi Reva. Pada saat ini, ada banyak orang yang merasa tidak senang di dalam hatinya. Atas dasar apa Reva sudah menikahi wanita cantik seperti Nara? Sementara itu, Devi juga datang demi untuk mendekatinya. Siapa yang bisa menerimanya? Si berondong ini benar-benar sangat pandai merayu wanita. Aku benar-benar tidak tahu apa yang gadis-gadis ini harapkan darinya. Dia itu hanya seorang petugas pembersih toilet saja kan? Mengapa Nara dan Devi begitu tergila-gila kepadanya? Dengan marah, seorang dokter pria bertanya. Pada saat ini, seorang dokter pria di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kau pasti belum tahu. Ini yang dinamakan ahli dalam industri seni. Dia sangat ahli dalam menaklukkan wanita agar mau membiayainya. Tentu saja kau tak bisa mengalahkannya. Dia itu sangat ahli dalam hal seperti itu." Orang-orang di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Dokter pria itu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Keahlian macam apa itu? Orang-orang seperti ini adalah sampah masyarakat. Kalau menurut aku, dia pasti sudah menipu Nona Devi. Bisa jadi Nona Devi tidak tahu tentang pernikahannya dengan Nara. Jadi dia termakan bujuk rayunya. Kita harus memberitahu Nona Devi, jangan sampai Nona Devi tertipu olehnya." Semua dokter pria itu mengangguk dan mereka semua merasa bahwa Devi pasti telah termakan bujuk rayu dari Reva. Reva melirik Devi dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu." Devi tampak canggung dan menjawab, "Kak Reva, hari ini adalah hari pertamaku bekerja di sini. Terima kasih kau sudah menjaga aku. Oleh karena itu, aku ingin mentraktirmu makan sekaligus sebagai ucapan terima kasihku kepadamu karena telah menyelamatkan aku waktu itu." Reva mengibaskan tangannya lagi dan berkata, "Tidak perlu." Setelah mengatakan itu, lalu Reva mengabaikannya. Dia mengendarai sepeda listriknya dan pergi dari sana. Devi menghentakkan kakinya dengan marah saat melihat Reva yang pergi begitu saja. Tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bersamaan dengan itu, tampak seorang dokter pria yang diam-diam menghampirinya. "Halo, Nona Devi." Devi meliriknya dengan tidak sabar. "Ada apa?" Dokter pria itu sangat mengagumi Devi. Dengan tergagap dia berkata, Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Reva sudah menikah. Selain itu, dia adalah menantu yang menumpang hidup di rumah keluarga istrinya. Orang seperti dia pasti bukan orang baik-baik. Kau jangan sampai termakan bujuk rayunya." Devi langsung merasa kesal dan berkata, "Apa urusanmu? Aku tahu dia sudah menikah. Dan aku juga tahu bahwa istrinya adalah Narasu. Lalu kenapa memangnya? Itu urusanku. Kalau aku menyukainya, dia sudah menikah atau belum pun aku tetap menyukainya. Memangnya kenapa? Kau tidak senang?"